Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Anugrah Yuda Jaya Pamungkas. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi semester 2 kelas SIB. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang matkul kepemimpinan dan manajemen organisasi. Di video ini saya akan jelaskan yang pertama tentang teori kepuasan atau konten teori. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Apakah teori hierarki kebutuhan Maslow? Menurut Maslow, kebutuhan manusia disusun secara hierarki dengan kebutuhan fisiologis atau kelangsungan hidup manusia di bagian paling bawah dan kebutuhan aktualisasi diri yang lebih kreatif dan berorientasi intelektual di bagian paling atas. Hierarki kebutuhan Maslow adalah teori motivasi dalam psikologi yang terdiri dari model kebutuhan 5 tingkat. Seringkali digambarkan sebagai tingkat hierarki dalam bentuk piramida. Maslow ini kemudian mencontohkan bahwa manusia akan lebih dulu mementingkan untuk memenuhi kebutuhan cairan ketimbang makanan, karena memang akan lebih berbahaya jika manusia kekurangan cairan ketimbang kekurangan makan. Hal ini kaitannya tentunya adalah untuk bertahan hidup. Dari permisalan tersebut, Maslow kemudian menyimpulkan bahwa tingkatan kebutuhan selanjutnya baru bisa dicapai setelah individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Di teori kepuasan ini kita diajarkan untuk memilih terlebih dahulu yang lebih penting. Misalnya dari sandang papan pangan, itu yang paling penting pangan. Kalau pangan udah bisa merasa terpenuhi, nanti bisa ke papan, tempat tinggal atau tempat tinggal. Kalau tempat tinggal udah memenuhi dan mencapai dan dicapai oleh seseorang individu, lalu bisa ke sandang. Ya, seperti itu contohnya. Yang kedua, teori X dan Y. Teori dua sisi X dan Y dari Douglas McGregor merupakan konsep baru dalam motivasi. Teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seorang individu, dan sebaliknya teori Y merupakan pandangan tentang manusia modern yang melihat hal-hal positif dari individu dalam organisasi. Yang ketiga, teori ERG. Teori motivasi ERG dari Alderfer didasarkan pada hierarki kebutuhan Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 3 jenis kebutuhan inti. Yang pertama, eksistensi, keterkaitan, dan pertumbuhan. Kebutuhan-kebutuhan ini mungkin memiliki tingkat prioritas yang berbeda-beda bagi setiap individu, dan kepentingan relatifnya bagi seorang individu dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Ya, kalau teori ERG ini diambil dari teori kebutuhan Maslow yang tadi pertama. Teori ini dalam setiap individu itu berbeda-beda karena ada yang kan di hidup kita kan nasibnya gak semua sama gitu. Jadi ada yang lebih diprioritaskan dan ada individu yang lebih memprioritaskan ini. Gak sama, setiap individu itu gak sama prioritasnya gitu.
Yang keempat, teori kebutuhan McClellan. McClellan berkeyakinan bahwa kebutuhan adalah sesuatu hal yang dipelajari dan didapatkan berdasarkan berbagai pengalaman yang individu dapatkan. Yang kelima, teori motivasi Higgins. Higgins faktor adalah faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan. Faktor ini berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman dan kesehatan badania. Kali ini akan masuk ke teori proses ya. Yang pertama, teori proses. Teori proses ini yang pertama adalah melakukan planning. Planning ini adalah tahap awal dalam menjalankan proses manajemen atau kepemimpinan kepemimpinan organisasi. Perencanaan sangat diperlukan agar dapat mencapai cita-cita atau goals organisasi itu tersebut. Proses manajemen ini adalah memberikan motivasi bagi setiap pihak serta mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, kepemimpinan ini mampu meningkatkan kesadaran akan bekerja, membimbing dan mengarahkan sehingga kinerja karyawan berjalan dengan efektif. Tentunya proses ini harus didasarkan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, ini di setiap akan membentuk suatu organisasi pasti ada yang harus harus ada planning. Maksudnya planning dari suatu pemimpin supaya ada aturan. Dan pemimpin ini harus menjalankan tanggung jawab dengan baik. Soalnya kan dia memimpin suatu organisasi ya. Pemimpin ini mampu membimbing dan mengarahkan karyawan. Karena pemimpin ini kan memimpin suatu organisasi dan memimpin suatu kelompok atau perorangan. Yang kedua, teori harapan. Teori harapan adalah tentang proses mental mengenai pilihan atau memilih. Ini menjelaskan proses yang dialami seseorang untuk membuat pilihan. Dalam studi perilaku organisasi, teori ekspektasi merupakan teori motivasi yang pertama kali dikemukakan oleh Viktor Fromm dari Yale School of Management. Harapan ini tentang pilihan kita untuk menjalankan proses yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam seseorang untuk membuat pilihan, dalam seseorang membuat tujuan, dan dalam suatu organisasi juga diperlukan akan pilihan akan menentukan suatu pemimpin atau sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, teori penentuan tujuan. Teori penentuan tujuan. Teori penentuan tujuan adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan insentif bagi karyawan agar menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efektif. Penetapan tujuan menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan meningkatkan motivasi dan upaya, tetapi juga melalui peningkatan dan perbaikan kualitas umpan balik. Teori ini menjelaskan bahwa karyawan akan melakukan atau menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efektif itu karena teori ini kayak fokus akan satu tujuan gitu, biar pekerjaan itu cepat diselesaikan dan efektif waktunya. Jadi kita harus fokus akan satu tujuan dan memantapkan
satu tujuan supaya pekerjaan kita atau tugas kita cepat selesai. Yang keempat, teori penguatan. Teori ini dalam teori motivasi adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Teori penguatan ini kayak sebagai contoh biar dia mantap akan teori-teori sebelumnya yang atau atau bisa dibilang memantapkan motivasi biar bisa dicontoh gitu. Kayak semisal contohnya guru ke siswa langsung dikasih contoh biar dia gak salah memilih. Yang terakhir, teori keadilan. Keadilan organisasi atau organizational justice dapat dianggap sebagai konsep individu tentang keadilan di tempat kerja karena mungkin memiliki pengaruh yang menguntungkan bagi karyawan dan bisnis secara keseluruhan. Keadilan organisasi mendapat banyak perhatian di bidang studi. Karyawan adalah aset yang dimiliki setiap organisasi dan berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal dari apa yang mereka miliki. Selanjutnya, persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi perusahaan. Dalam suatu organisasi atau dalam suatu kepemimpinan itu kita harus adil dalam akan hak-hak perorangan atau hak-hak karyawan atau hak-hak anggota supaya kita akan mendapatkan hasil maksimal dari apa yang mereka miliki. Kalau kita adil kan mereka juga ikut seneng gitu. Nah, terus mereka semangat akan mengerjakan sesuatu di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.